Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara melakukan flashing stack ROM pada Samsung Galaxy A6. Oke, pertama-tama kita perlu memeriksa versi perangkat lunak yang sedang kita gunakan, karena untuk perangkat Samsung ada satu hal yang perlu diingat. Halnya adalah kita hanya bisa melakukan flashing stack ROM dengan versi yang sama dengan yang kita miliki saat ini, atau versi yang lebih baru. Tidak mungkin untuk melakukan flashing ke versi yang lebih lama dari versi yang sedang kita gunakan. Untuk memeriksa versi perangkat lunak, buka pengaturan, lalu gulir ke bawah sampai habis. Masuk ke tentang ponsel. Untuk mengetahui nomor model yang tepat, kamu bisa melihatnya sekarang juga. Nomornya adalah SMA 600FN. Kemudian masuk ke informasi perangkat lunak, dan di sini kita bisa melihat nomor build, itulah versi perangkat lunak kita. Dalam kasus saya, nomornya adalah A600FNXXU9CVB1. Di kasus saya, itu software terbaru, jadi saya cuma bisa flash ulang versi yang sama. Kamu bisa cek juga versi perangkat lunak di mode pemulihan, misalnya jika perangkatmu tidak bisa menyala. Contohnya, jika perangkatmu hanya berhenti di layar loading dan hanya menampilkan logo Samsung. Jangan khawatir, kamu tetap bisa memeriksa versi perangkat lunak di mode pemulihan. Dalam kasus saya harus mematikan perangkat terlebih dahulu. Oke, dan untuk masuk ke mode pemulihan, kita harus menahan tombol power dan tombol volume atas sampai kamu melihat logo Samsung saat logo itu muncul. Lepaskan tombol power tapi tetap tahan tombol volume atas. Jadi pertama-tama tahan kedua tombol, lalu lepaskan tombol power tapi tetap tahan volume atas. Seperti itu caranya. Sekarang kita sudah masuk ke mode pemulihan dan di sini juga tertera versi perangkat lunak kita. Oke, setelah kita mengetahuinya, kita bisa mematikan perangkat. Pilih power off dan konfirmasi dengan menekan tombol power. Sekarang, kunjungi halaman kami, hardreset.info, dan pergi ke bagian download. Di sini, kamu harus mengetik Samsung Drivers, lalu klik cari, pilih Samsung Drivers, dan tekan tombol download. Setelah itu kembali, ketik Odin, unduh versi terbaru 3.14.4, dan juga tekan tombol download. Kemudian buka tab baru, ketik firmware SMA 600FN. Gulir ke bawah sedikit. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan halaman ini samfabview.com, klik di situ. Gulir ke bawah sedikit. Kita punya ponsel kita, seperti yang bisa kamu lihat, dan di sini ketik negara atau kode CSC kamu. Saya punya versi Polandia, jadi mari kita ketik Polandia. Sekarang gulir ke bawah, dan di sini kita punya semua versi perangkat lunak yang tersedia. Seperti yang kamu ingat, saya punya versi terbaru ini, jadi saya akan melakukan flash ulang sekali lagi. Klik di situ, gulir ke bawah, dan kita punya 3 tautan unduhan. Terserah kamu mau pilih yang mana, misalnya saya akan pilih yang di tengah. Tunggu sampai prosesnya selesai dimuat. Lalu tekan tombol unduh. Dalam kasus saya, semuanya sudah diunduh, jadi mari langsung ke folder unduhan. Juga, ingat bahwa jika kamu melakukan flashing stock ROM, ponsel akan melakukan reset pabrik. Ponsel kita akan benar-benar bersih, sistemnya akan bersih, hampir seperti perangkat baru. Jadi jika kamu punya data yang ingin dicadangkan, saya sangat menyarankan untuk melakukannya sebelum seluruh proses dimulai. Oke, sekarang kita sudah punya driver Samsung, aplikasi Odin, dan perangkat lunaknya. Kita harus mengekstrak ketiga file tersebut. Kamu bisa menggunakan WinRAR, klik kanan, pilih WinRAR jika kamu punya tentunya, lalu klik Extract to. Kalau tidak punya, kamu bisa klik Extract All, dan Extract itu juga akan berfungsi sepenuhnya. Ketiga file tersebut, driver Samsung, Odin, dan perangkat lunaknya. Lalu buka folder yang berisi driver Samsung dan kamu harus menginstalnya. Jadi klik 2 kali. Dalam kasus saya, sudah terpasang, jadi saya tidak akan menginstalnya lagi. Tapi untuk kamu, jika ini pertama kalinya menginstal driver Samsung, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi. Dengan begitu, semuanya akan berjalan dengan baik. Seluruh proses instalasinya sangat mudah. Yang perlu kamu lakukan hanyalah klik next, 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 lalu tunggu sampai selesai. Prosesnya seharusnya memakan waktu hingga 5 menit. Oke, sekarang kembali ke folder downloads dan buka folder Odin, lalu jalankan programnya. Klik 2 kali lalu klik OK. Sekarang aplikasi kita sudah ada di ponsel. Kita harus masuk ke mode download. Untuk melakukannya, perangkat harus dimatikan, dan untuk masuk ke mode download, kita harus menahan kedua tombol volume secara bersamaan.
Dan saat kita menahan tombol-tombol itu, kita harus memasukkan kabel ke ponsel kita, dan ketika kamu memasukkan kabelnya, saat kamu mencolokkan kabel, jangan lepaskan tombol volume, tunggu sampai kamu melihat menu, jadi volume atas dan volume bawah, masukkan kabelnya, dan tetap tahan. Seperti itu, kita sudah masuk ke menu dan klik volume atas, lalu kita sudah berada di mode download. Sekarang, jika kamu melihat di aplikasi Odin, kita bisa melihat bahwa ponsel kita sudah terdeteksi, itu berupa angka-angka, dan sangat penting untuk memastikan kamu melihat angka-angka tersebut, karena jika tidak terlihat, itu berarti ponsel kita tidak terhubung dengan benar, aplikasinya tidak mendeteksi, dan mungkin tidak akan berfungsi. Itulah sebabnya, sebaiknya dicek dulu. Apakah kamu melihat angka-angka itu? Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel USB original. Jika kamu tidak punya yang original, tentu saja kamu bisa menggunakan kabel USB lain yang berkualitas baik. Sekarang klik BL, pergi ke folder unduhan, lalu buka folder yang berisi perangkat lunaknya. Kita sudah mengklik tombol BL, jadi kita harus memilih file BL. Klik 2 kali, filenya sudah dimuat. Sekarang klik AP. Pilih file AP. Dan yang satu ini akan memuat sedikit lebih lama, karena ini adalah file terbesar yang kita punya, jadi kita harus menunggu sedikit lebih lama. Oke, sekarang klik cp, pilih file.cp, file. Dan sekarang kemudian klik pada bagian CSC, dan silakan pilih opsi CSC OMC. Sekali lagi saya ulangi, ponsel akan melakukan factory reset, jadi harap diingat. Dan sekarang, jika semuanya sudah dimuat, klik Start. Prosesnya sudah dimulai di sini. Kita bisa melihat bar di bagian bawah. Bar tersebut perlahan-lahan terisi. Ketika bar mencapai ujung yang berlawanan, ponsel akan restart. Akan butuh sedikit waktu sebelum ponsel menyala, tapi setelah itu kita akan masuk ke proses pengaturan. Jadi sekarang kita harus tetap menunggu. Tentu saja, selama proses instalasi berlangsung, kamu tidak boleh mencabut kabelnya, karena itu akan menghentikan prosesnya.
Oke, seperti yang bisa kamu lihat, ponsel sudah menyala. Kita juga bisa mencabut kabelnya karena kita tidak membutuhkannya lagi. Sekarang, saya akan melewati proses pengaturan dengan cepat. Saya akan tunjukkan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Jadi, pilih bahasamu, klik panah itu, pilih setuju, lalu klik berikutnya. Mari kita lewati bagian Wi-Fi, supaya proses pengaturannya jadi jauh lebih cepat. Dan saya tidak ingin menyalin data apapun. Berikutnya, kita juga bisa menutup aplikasi Odin. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Klik pada lebih, lalu terima. Saya juga akan melewati penguncian layar. Klik berikutnya. Saya akan melewati akun Samsung, lalu klik selesai. Dan jika kamu ingin memeriksa versi perangkat lunakmu, misalnya jika kamu melakukan flashing versi yang lebih baru, kamu bisa melakukannya di tentang ponsel. Buka pengaturan, gulir ke bawah, tentang ponsel, informasi perangkat lunak. Dan kamu bisa memverifikasinya langsung di sini. Dalam kasus saya, tidak ada perbedaan karena saya melakukan flashing versi yang sama sekali lagi. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.